perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan, sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Shalom saudaraku, dimanapun kita berada, mari bersama saya mengundang untuk bersama kita bangkit berdiri. Jangan lemah, tapi kumpulkan kekuatan setiap kita untuk memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Kita bertepuk tangan sama-sama, muliakan Dia. Katakan, terangmu Tuhan yang telah ubah hidupku. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Oh, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Tiada taranya. Sama-sama nyanyikan. Oh, 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 oh. Dunia namamu. Oh, 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 oh. Dunia namamu. Oh, 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 oh. Dunia biar sukacita Tuhan ada buat setiap kita, amin. Oh, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Oh, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya
buat nama Yesus hari ini, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Tuhan, terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sangat amat sempurna buat setiap kami. Sampai hari ini kalau kami masih hidup dengan keadaan yang sangat amat baik, kami masih punya tangan untuk diangkat, kaki untuk melangkah berjalan, kami masih punya alat yang baik untuk bernafas setiap hari. Kami mau mengucap syukur, mengucapkan terima kasih. Kami tahu sesungguhnya dengan apapun yang kami lakukan, kami tidak bisa balas segala apa yang Tuhan sudah kasih. Tapi ajarkan selalu buat kami setia, belajar untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Saudaraku, nyanyikan bersama-sama. Ya Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan syukur kepadamu Tuhan, kami nyanyikan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur Tuhan, selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, kami naikkan syukur kami Tuhan ke tempat tinggi, sebab kebaikan-Mu nyata Tuhan atas setiap kami. Tangan-Mu ada menolongku, menuntun langkah-langkahku. Segala yang baik ada dalamku sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa setiap hari dalam hidup kami Kau perhatikan hidup kami. Setiap hal yang kecil pun dalam hidup kami Kau perhatikan ya Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini dan selama-lamanya tidak berubah. Engkau tetap Allah kami, Engkau penjunan buat kami, Engkau Bapa kami, Engkau penolong kami, Engkau Tuhan Raja yang layak terima segala pujian, hormat sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, setelah kita memuliakan Tuhan, mari kita mengambil hati untuk berdoa. Kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan, pesan untuk kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang setia, Bapa yang baik, kami menghampirimu Tuhan pada Sabat ini. Kami tahu kami membutuhkan Tuhan, sangat membutuhkan Tuhan. Berbicaralah, bimbing kami tiap minggu ini untuk bisa mengerti kehendak-Mu, memahami kemauan-Mu Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk bisa mengerti dan sekaligus mentaatinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman buat saudara. Yang pertama, kita tetap memberi bantuan sosial berbentuk sembako kepada beberapa saudara kita yang susah. Apalagi sekarang PSBB dilanjutkan untuk 2 minggu ke depan. Maka kita memberikan bantuan TMB, tetap menjadi berkat. Yang kedua, jangan lupa saudaraku, kita memiliki doa malam setiap 2 minggu sekali.
Doa malam yang kedua akan jatuh pada tanggal 25 September hari Jumat. Kiranya jemaat memberi perhatian untuk doa ini. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kita tahu persis dengan kondisi sekarang, sangat kita pahami. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup dan tidak terlindungi. Yang ketiga, saudaraku, kelas homiletik setelah ibadah hari Minggu malam hari, jam 7 tetap berjalan. Belajar dari sekarang bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar kita tidak keliru, tidak salah. Yang keempat, saya melihat perkembangan bahwa dengan ibadah secara online, maka ada beberapa jemaat mengalami krisis rohani. Merasa makin lama makin jauh dari Tuhan karena kurangnya dorongan ibadah secara offline. Seakan-akan pesan Tuhan, kebenaran firman tidak memberikan dorongan dan nasihat pada kita. Kadangkala ibadah online pun terlambat untuk didengarnya, sehingga menu rohani yang harusnya didapatkan tiap minggu itu jadi berkurang. Dan kalau ini berjalan, bahkan sudah berjalan 7 bulan, bisa menimbulkan krisis ekonomi, krisis rohani kita. Saudara, oleh sebab itu, mari perhatikan. Sisihkan waktu secara tepat hari Minggu jam 10 untuk mengikuti ibadah umum secara online. Kita terpaksa melakukan ibadah online dan telah jelas tindakan gembala sidang tidak keliru karena ternyata pemerintah DKI melaksanakan dengan terpaksa PSBB kembali selama 2 minggu ini. Itu membuktikan bahwa penularan virus corona makin meninggi. Dan oleh sebab itu, menu-menu yang diberikan oleh gembala sidang melalui ABRA dan pesan gembala itu dibaca, kalau dikirim dibaca, direnungkan baik-baik. Menjadi menu. Tubuh tidak dikasih makan, tubuh menjadi lemas, rohani jiwa kita tidak diberikan makan secara rohani juga akan menjadi lemah. Perhatikan baik-baik saudara, pesan saya sebagai gembala buat saudara sekalian. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tema kali ini berjudul rumah atau keluarga kita menjadi sorga kedua. Apa artinya? Ya, sorga pertama itu adalah Firdaus Tuhan, alam barzah di seberang sana, di mana dikatakan rumah Bapa, banyak tempat tinggal. Dan itu menjadi Firdaus yang pertama. Dan rumah kita di bumi ini, keluarga kita, dijadikan atau kita jadikan menjadi sorga kedua bagi kita. PSBB ini ya memberi kesempatan kita untuk mengelola keluarga secara baik. Nah, di samping saya ada mantan pacar mau menemani saya untuk mewakili jemaat menyampaikan beberapa pertanyaan. Silakan Ibu Gembala. Shalom Pak Samuel, shalom saudara juga semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan yang sempurna kiranya selalu nyata dalam hidup kita. Pak Samuel, ngomong-ngomong PSBB diperpanjang lagi nih Pak. Ada apa dengan Jakarta Pak? Saya awalnya berharap PSBB yang pertama bisa berhasil menurunkan, meredakan penularan COVID-19 itu. Ternyata kita melihat kenyataan bahwa COVID-19 ini malah terus berkembang. Membunuh dan menewaskan makin banyak manusia. Apa yang terjadi dengan Jakarta? Nah, yang terjadi pada Jakarta, kota yang kita cintai ini, 12 hari kata gubernur kita, belakangan ini tingkat penularan COVID menjadi tingkat tertinggi di kota Jakarta. Ya. Sebetulnya PSBB ini bukan hanya terjadi atau diterapkan di Jakarta, tetapi juga diterapkan di beberapa kota. Karena ternyata penularan ini tidak hanya terjadi di kota Jakarta, tapi kota-kota lain. Sehingga PSBB pun mestinya dikerjakan atau diterapkan di kota-kota lain selain Jakarta. PSBB diperintahkan oleh Gubernur DKI sejak 12 hari yang lalu. Ya, karena menurut beliau sudah 1.300 jiwa tewas karena COVID ini.
Lalu yang kedua, beliau berkata rumah sakit, bahkan ruangan ICU yang terbatas itu makin penuh dan hampir penuh oleh pasien. Jadi kalau sampai ada pasien lagi yang tertular dengan COVID, mau taruh di mana begitu ya? Lebih dari 100 tenaga medis, dokter dan perawat gugur, tewas saat mereka merawat pasien. Mau berapa banyak lagi tenaga medis yang harus tewas, gugur dalam perjuangan ini? Dan saya mendengar beberapa kawan sebagai tenaga medis, sesungguhnya secara jujur mereka itu sudah kelelahan. Sudah bekerja selama 7 bulan terus-menerus. Bahkan ada beberapa tenaga medis yang sulit pulang. Kalau pulang nanti jumpai keluarga, anak istrinya tertular. Jadi mau tidak mau harus menginap di rumah sakit. Dan ini sangat melelahkan sekali. Pak Samuel, apa ya penyebabnya sehingga PSBB diberlakukan lagi sekarang ini? Menurut saya, penyebab diterapkannya PSBB oleh gubernur, menurut saya, penyebab terbesar adalah masyarakat yang tidak disiplin. Tidak disiplinnya masyarakat dua hal. Satu, karena masyarakat bandel. Auban kalau bahasa Inggrisnya. Atau kurang edukasi. Kurang sosialisasi. Jadi menurut saya dua hal. Penyebab terbesar masyarakat bandel adalah memang masyarakat tidak tahu aturan, dan kedua tidak teredukasi dengan baik. Kalau masyarakat taati 3M, protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan yang keempat tambahannya adalah menghindari kerumunan. Kalau itu dilaksanakan, pasti penularan akan turun. Nah, kita masih tahu dan kita tahu betul banyak terjadi event-event seperti berkumpul begitu banyak orang. Hari Senin akan diterapkan PSBB tanggal 14, hari Minggu di Pantai Indah Kapuk ribuan orang kumpul dengan bersepeda. Acaranya olahraga, tapi ngumpul ya, berkumpul begitu rupa, menyemut. Event-event ulang tahun yang dilaksanakan di Kota Bandung, malah bukan hanya PSBB, bukan hanya penularan, tapi mereka menggunakan narkoba. Kemudian anak muda melakukan balap lari, bukan lagi balap motor ini. Balap lari ditonton dengan ratusan orang, mengumpulkan kerumunan yang memudahkan penularan terjadi. Basar-basar, pasar-pasar tradisional, semua itu menjadi wadah, menjadi tempat terjangkitnya penularan dari virus corona itu. Nah, Pak Samuel, kalau begitu apa ya solusi yang dibuat oleh gubernur kita? Pada konteks ini saya sangat setuju sekali gubernur mengambil sebuah tindakan, yaitu sebagai solusi untuk meredam ya terjadinya penularan atau penjangkitan yang sangat hebat, yaitu disingkatkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar ini pernah dilakukan lebih dahulu beberapa bulan lalu di bulan Maret, dan kemudian dilaksanakan sekarang lagi di bulan September. Itu menjadi solusi. Kalau kita umpamakan sebuah bus yang berjalan kencang dengan penumpang yang banyak, agar tidak terjadi kecelakaan besar dan menimbulkan korban banyak, maka mau tidak mau bus itu harus direm. Tetapi kalau direm secara mendadak tanpa diimbangi dengan gas, maka bus itu akan jungkir balik, juga menjadikan kecelakaan. Karena itu saya melihat bahwa antara pemerintah DKI dengan anggota DPR, mereka berembuk bagaimana mengendalikan penularan yang cepat. Jadi satu dikatakan dengan rem dan diimbangi dengan gas. Direm adalah dengan tindakan PSBB, masyarakat dihentikan atau diperlambat aktivitas masyarakatnya dalam kumpulan-kumpulan besar, dan ekonomi masyarakat pun harus berjalan dengan baik. Kalau tidak akan terjadi resesi, itu disebut dengan gas. Jadi antara gas dan rem itu diberi keseimbangan, sehingga penularan akan berkurang, ekonomi tetap berjalan, tidak terjadi krisis
ekonomi. Kalau saya perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 12, ternyata PSBB juga ada di dalam firman Tuhan. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 23 yang berkata demikian. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila Tuhan melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah tiap-tiap orang Israel, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah. Jadi rupanya pemusnah itu datang ke setiap pintu rumah orang di Mesir, ya, tidak masuk ke dalam rumah itu karena ada darah itu, dan tidak menulahi atau mengambil nyawa anak sulung rumah itu. Nah, diam dalam rumah ya adalah perintah Tuhan dalam Keluaran 12. Jadi kalau saya melihat PSBB itu dilaksanakan, diam dalam rumah, menurut saya itu merupakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan melalui perintah gubernur kita, pemerintah daerah kita, Jakarta, diam dalam rumah untuk sementara waktu supaya tidak terjadi penularan, tidak terjadi penularan, tidak terjadi kematian. Lalu sambil memohon minta perlindungan Tuhan. Sebab bagaimanapun juga, ya, diam di rumah saja tidak cukup, minta anugerah Tuhan. Oh, kalau begitu PSBB bukan merupakan isolasi hidup ya Pak? Ada orang-orang yang berteriak seperti itu ketika isolasi atau ketika PSBB akan diterapkan. Mereka berkata, waduh, kita diisolasi ini, kita diasingkan dalam rumah. Nah, cobalah sebagai anak Tuhan, sebagai orang beriman, belajar untuk berpikir positif. Atau dari satu kejadian yang tidak nyaman, kita melihat ada berkat di balik semua itu. Atau kita jadikan kebaikan. Gitu kalau kita Roma mengatakan pasal 8 ayat 28, bahwa PSBB itu tidak harus jadi beban. PSBB itu tidak harus jadi isolasi diri. Tapi PSBB adalah merupakan kesempatan kita. Kesempatan yaitu menjadikan rumah sorga kedua. Kita tahu bahwa perintah pemerintah daerah khususnya pada konteks ini adalah perintah Tuhan. Sesuai dengan kitab Roma pasal 13 ayat 1 dan 4 yang berkata begini, Bu. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atas kita. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Jadi ya mereka yang terpilih secara resmi itu hamba Allah untuk kebaikan kita. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena dia tidak percuma pemerintah menyandang pedang, itu sebagai hukuman. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dalam konteks ini adalah pemerintah kita itu dipakai Tuhan untuk melindungi umatnya, ya, umat manusia khususnya. Perintah Tuhan dilakukan demi kebaikan umatnya. Jadi kalau perintah Gubernur DKI mengatakan ayo PSBB, ya kita taati demi kebaikan kita supaya kita terhindar dari virus corona itu. Ya, berapa lama ya? Sementara ini diperintahkan 14 hari ke depan. Jangan jadikan PSBB itu beban buat kita. Ya, tapi sebaliknya jadikan rumah kita sederhana apapun tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang berbahagia. Kenapa? Karena rumah itu tempat kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadikanlah rumah kita, jadikanlah keluarga kita sorga kedua setelah sorga Tuhan di Firdaus. Ada lirik lagu yang saya masih ingat, saya cuplik sebagian liriknya, yang mengatakan begini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Gimana nyanyinya? Harta yang paling berharga. Suara ibu bagus tuh. Adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Udah jangan dilanjutin, ntar kita suruh nyanyi. Nah,
kita mesti bersyukur dapat kesempatan. Jadi PSBB ini sebetulnya diberi kesempatan. Secara tidak langsung pimpinan kita memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul dengan keluarga. Mungkin selama berbulan yang lalu kita nggak punya kesempatan bisa berkumpul seperti sekarang ini. Ayo gunakan. Jika kita dicukupi makanan, kita di rumah punya fasilitas, diantaranya seperti TV, ada komputer, punya internet, ada smartphone, ada game dan lain-lain. Kita dapat gunakan itu bermain-main dengan keluarga kita. Kita nggak usah mengeluh dengan berkata, bosen di rumah lagi, kita nggak bisa ke mall, kesel, ya, nggak bisa jalan-jalan ketemu teman-teman, nggak bisa ngobrol-ngobrol, nggak bisa kongko-kongko, nggak bisa ngopi, kebetulan saya nggak suka kopi, ngeteh, ya nggak apa-apa, cuma 2 minggu, sementara tahan dulu, dibanding dengan kehilangan nyawa kan lebih berharga kumpul di rumah. Ya, tidak dapat bertemu dengan teman dan seterusnya. Jangan keluhkan. Jadikan ini kebahagiaan kumpul berbincang dengan keluarga kita. Ya, seperti yang tadi kan itu paling penting keluarga. Coba banding dah. Ada sebagian orang, ya terutama buru-buru susah, harus dipaksa atau terpaksa bekerja keluar untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarganya. Dan mereka itu menentang maut. Seperti supir-supir ojol, supir-supir Grab, apalagi pemulung-pemulung. Mereka tuh bukan cuma wah senang ya bebas ya. Nah, mereka itu berhadapan dengan virus tanpa perlengkapan yang cukup memadai. Mereka tuh berjuang untung-untungan tanda kutip menghadapi virus. Jauh dengan saudara-saudara yang bisa tinggal di rumah. Syukuri kalau saudara bisa tinggal di rumah dengan baik. Coba bayangin lagi yang kedua. Kalau saudara tahu pasien yang terpapar virus corona dirawat di rumah sakit, tanya sama mereka, apa keinginan mereka yang terbaik? Ingin cepat sembuh, ingin cepat pulang ke rumah berkumpul dengan keluarganya. Nah, kita yang sehat ini bisa kumpul, bersyukur. Karena rumah itu adalah surga kita yang kedua. Saya nasihati, jangan jadi sombong buat saudara-saudara sekalian. Ingat ya, terutama anak-anak muda, jangan sombong dengan berkata, aku ini masih muda. Tiap hari aku minum vitamin, capo. Capo, itu bahasa surga lagi capo. Aku sering berjemur diri. Aku berolahraga. Tubuhku sehat, jarang sakit. Bahkan berkata, aku nggak pernah masuk rumah sakit. Ya, aku nggak pernah sakit sih. Jangan merasa kebal terhadap virus corona. Jangan sombong. Dan yang kedua, jangan sok rohani. Jangan sok beriman. Seringkali kita dengar kata, kan Tuhan lebih hebat dari corona. Betul, tapi kamu lebih payah dari corona. Tuhan lebih hebat dari corona. Kamu lebih payah dari corona. Corona nggak kelihatan. Dia bilang, aku mah nggak takut mati. Gitu. Kan mati di tangan Tuhan. Umur di tangan Tuhan. Betul, tapi kamu nggak tahu berapa umur kamu. Itu ya. Kemudian dia berkata, Tuhan lebih berkuasa daripada virus corona. Betul, tapi kamu lebih payah dari virus corona. Jadi jangan sombong, jangan sok rohani. Ya, Tuhan dibilang selalu menyertai aku, kan Allah Immanuel. Iya, menyertai siapa? Menyertai orang yang taat, bukan menyertai orang yang sembrono, saudara-saudaraku. Jadi jangan sombong, jangan sok beriman. Ya, mari hargailah perjuangan siapa? Hargailah perjuangan pemerintah. Pemerintah yang sekarang itu betul-betul perhatikan rakyat, terutama rakyat yang susah. Sudah puluhan triliun pemerintah mengeluarkan dana untuk membiayai pasien-pasien yang jatuh sakit, yang tertular dengan corona ini. Waduh, saya nggak bisa bayangkan kalau pemerintah lepas tangan, berapa juta orang akan mati di Indonesia ini. Pemerintah Jokowi ini sangat peduli mengeluarkan dana begitu banyaknya. Ya, sudah mengeluarkan dana triliunan untuk mengobati penderita COVID. Hargai perjuangan tenaga medis, dokter, perawat. Sudah ratusan yang gugur. Mau berapa banyak lagi? Anda dan saya harus tahu, untuk jadi seorang dokter itu tidak mudah. Butuh waktu lama, berjuang banyak. Yang sangat kebetulan, jemaat dan anak saya sendiri seorang dokter. Saya tahu bagaimana memperjuangkan dia supaya lulus menjadi seorang dokter. Biaya keluar banyak, waktu ditempuh dengan begitu lama.
Masa harus mati sia-sia gara-gara COVID atau gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab, ya, tidak mengikuti disiplin, taat kepada peraturan protokol 3M tadi. Ayo hargai tenaga medis, kasihani mereka, ya. Juga tim penanganan gugus COVID yang sudah berjuang tiap hari melaporkan, menangani orang-orang yang jatuh bergelimang karena penularan COVID. Sampai juga hargai petugas pemakaman yang menggali lubang. Saudara, mereka memang dapat pekerjaan, tapi mereka telah kelelahan, harus menggali lubang puluhan tiap hari. Dan orang tua kita, anak-anak kita yang jadi korban, keluarga kita, mari hargai mereka, cintai mereka. Nah, saya ingat dengan perkataan Presiden Uganda, ya. Dia mengumpamakan penularan COVID ini seperti suasana perang. Bayangin, kalau kita tahu kita berada di suasana perang, apa yang terjadi? Yang pertama, pada saat kita berada di tengah-tengah peperangan, maka kita tidak perlu diminta untuk bersembunyi dalam rumah. Ketika perang datang, maka kita secara otomatis masuk ke dalam rumah. Tanpa diminta, tanpa disuruh. Kita berlindung dalam rumah. Karena satu-satunya perlindungan yang paling baik, ya adalah rumah. Walaupun mungkin rumah juga bisa dibom, bisa dimortir. Yang kedua, dalam suasana perang, kita nggak pernah menuntut kapan sih bebas, kapan sih normal. Nggak begitu. Bisa hidup, bisa terlindung di rumah saja udah puji Tuhan. Yang ketiga, kita nggak pernah ngeluh atau protes. Waduh, saya lapar nih, karena perang nggak bisa beli makanan, nggak bisa ke mall, ya nggak bakal bisa apa-apa. Kita berlindung saja dalam keadaan lapar di dalam rumah. Kita malah berdoa terus supaya tetap bisa hidup. Jangan sampai mortir menghantam rumah kita. Kalau kita bisa hidup, kita berusaha untuk bisa makan. Dan yang keempat, dalam suasana perang, kita nggak pernah berdebat. Gimana ekonomi kita ini, bagaimana bisnis kita, bagaimana tentang pergi ke mall lagi, bagaimana mall bisa berjalan, ya. Kita justru pada saat buka toko, perang terjadi, buru-buru kita tutup toko kita. Dan pulang ke rumah menyelamatkan diri. Jika suasana perang, kata Presiden Uganda, kita berharap besok kita masih hidup. Kita bersyukur kalau besok kita tidur bisa bangun kembali. Dan yang keenam, dalam suasana perang, kita nggak pernah khawatirkan tentang anak-anak kita. Loh, anak-anak kita gimana nih sekolahnya nih? Kok nggak offline terus? Nggak pernah bisa masuk ke dalam gedung sekolah? Kok online terus? Kita nggak pernah pikirkan itu. Anak-anak kita selamat dalam rumah saja. Sudah kita bersyukur. Dan dalam suasana perang, kita terus berdoa. Supaya jangan sampai pemerintah memaksa kita jadi relawan perang. Kalau kita dipanggil di relawan perang, terutama laki-laki ini, usia di atas 17, harus di relawan perang, demi membela negara, akan tewas di medan perang. Kita berdoa, itu tidak terjadi. Nah, sesungguhnya, kata Presiden Uganda, kita ini sebetulnya dunia ini sedang berperang. Ya, sedang menghadapi virus corona. Cuma bedanya dalam perang ini, virus corona itu musuh yang mematikan. Lebih mematikan karena musuh ini nggak kelihatan. Bentuknya virus, dia seperti angin. Kita nggak tahu dia ada di mana dan katanya dia ada di mana-mana. Kedua, jumlahnya tak terbatas. Bayangin punya musuh nggak terbatas. Mau dibunuh pakai apa? Susahnya setengah mati. Nggak ada satu senjata, ya bom nuklir segala macam yang bisa menghabiskan dia. Geraknya cepat, secepat berlalunya angin, begitulah secepat geraknya dia. Dan musuh kita ini menular kepada siapa saja dengan kejam, tanpa belas kasihan. Dia membunuh anak-anak, dia membunuh orang tua. Dia nggak bilang, oh orang tua nggak boleh ditembak, anak-anak nggak boleh dibunuh. Nggak peduli siapa yang lalai, siapa yang lengah, akan terbunuh oleh virus corona ini. Bahkan orang muda yang menganggap dirinya kuat bisa juga mati terbunuh oleh virus corona ini. Dan yang ketujuh, ia berada di tempat keramaian. Nah itu, belakangan hasil survei mengatakan musuh kita itu ada di tempat keramaian. Jadi hindari keramaian. Ada di mana? Ada di tempat ibadah. Kalau kumpul rame-rame begitu dalam kerumunan, hati-hati.
ada di restoran, kumpul-kumpul rame-rame, ada di mall, ada di tempat olahraga, bermain sepeda, ada kumpul lari pagi, ya. Iya, sebetulnya virus ini tidak merebut sumber daya dan kekayaan bangsa negara. Dia tidak mau merebut harta benda, tapi dia ingin merenggut nyawa sebanyak mungkin. Dan memang sudah jutaan nyawa tewas karena musuh kita yang hebat ini. Musuh ini sesungguhnya masih sulit dikalahkan. Terbukti sudah berbulan-bulan tidak ada yang bisa membinasakannya. Ya, musuh ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia akan kalah kalau kita memiliki kesabaran. Jadi sabarlah, masuk ke dalam rumah, tunggulah sampai pemerintah menyatakan rasa aman. Pemerintah menyatakan keadaan sudah aman, vaksin dapat ditemukan, kita dapat berkumpul kembali, sabar, menunggu waktunya. Kapan? Jangan tanya kapan, sampai pemerintah menemukan jalan keluar. Yang kedua, dengan ketaatan. Ketaatan apa? 3M tadi. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Ya, ingat 3M, gampang sekali. 3M plus kerumunan. 3MK gitu. Hindari 3M, lakukan 3M, hindari 1K. Patuhilah protokol pemerintah. Mari kita menjaga diri kita dan kita menjadi penjaga buat saudara kita, buat keluarga kita dengan cara memakai masker. Ya Pak, kita terus berdoa untuk mereka yang terpaksa keluar rumah untuk mencari nafkah, biar Tuhan melindungi mereka. Nah Pak, sekarang bagaimana cara kita membuat rumah atau keluarga kita menjadi sorga kedua? Ibu tanya mesra ya. Baik, kita akan jadikan keluarga kita ini sorga kedua. Begitu dengan tema kita. Sorga pertama kita sudah tahu, kita mengatakan Firdaus, rumah Bapa. Nah, Bapa pun menciptakan keluarga untuk menjadi sorga. Saya ingat kembali betapa keluarga itu penting di mata Tuhan, makanya disebut sebagai sorga kedua. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, dia membentuk keluarga Adam dan Hawa. Itu keluarga pertama. Ketika pertama kali Tuhan melakukan mujizat, yaitu dalam keluarga juga di Kana, air diubah menjadi air anggur. Kali ini Tuhan juga ingin menjadikan keluarga kita sorga kedua. Caranya, yang pertama ya, ubahlah rumah kita sekecil apapun menjadi tempat yang indah. Keindahan rumah kita bukan banyaknya bunga-bunga, perabotan yang mewah, bukan. Tapi keindahan itu dengan ditandai rasa nyaman bersama. Damai dalam keluarga tanpa pertengkaran. Ya, kita di dalam keluarga nggak ada jarak. Kita nggak usah pakai masker karena di rumah sudah bersih, sudah clean. Ya, tanpa menjaga jarak karena kita mematuhi. Kalau kita mematuhi 3M, kita bisa menjaga jarak. Ya, kita tidak perlu menjaga jarak. Kemudian jadikan rumah sebagai tempat bernyanyi. Kalau kebetulan Bapak Ibu bisa bermain musik, nyanyi dengan gitar, bercanda ria, menonton TV bersama, itu kan keindahan. Ya, di surga sana nggak ada yang begini, di surga ini ada, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jadikan rumah tempat ibadah. Tiap hari Minggu ada ibadah, ditayangkan oleh gereja. Mari duduk sama-sama. Ibu bapak bisa nonton TV sambil melihat tayangan khotbah, pujian. Jadikan tempat ibadah dan jadikan juga rumah itu doa bersama. Kemudian jadikan rumah tempat belajar. Kebetulan kalau ada buku-buku yang bisa dibaca, bacalah bersama-sama dengan keluarga, dengan anak istri. Baca komik, ya, komik anak-anak, komik rohani. Atau mungkin kalau ibu bapak suka menulislah. Saya melakukan hal yang sama. Menulis, kesempatan buat kita untuk menulis sesuatu. Entah puisi, entah rancangan. Banyak bahan-bahan untuk khotbah. Kita buat itu. Kemudian jadikan rumah tempat apa? Memasak. Beberapa ibu bisa mendapatkan laporannya. Sejak COVID ini saya sekarang bisa memasak. Kesempatan memasak, jadikan dapur itu. Kita tahu banyak ibu-ibu membeli perabot tapi nggak pernah dipakai. Nah sekarang gunakan perabot itu, jangan disimpan. Ya, yang nggak bisa bikin kue jadi bisa bikin kue. Ya, yang nggak bisa masak dicoba tempat untuk melatih diri. Bikin kue, masakan ini, masakan itu. Jadi terampil kita. Makan bersama.
Kemudian jadikan rumah. Kalau kebutuhan rumah kita punya halaman, ya katanya halaman tanaman rumah sekarang tidak perlu hanya tanah, bisa digunakan tanaman hidrolik begitu ya. Ya, menanam pohon di atas air atau dengan gunakan air. Pakai paralon, Pak. Pakai paralon, pakai ember, sambil memelihara ikan lele, ditanamnya juga kangkung. Bisa gunakan perkarangan kita, jadikan tempat menanam sayur mayur dan pepohonan. Kemudian jadikan rumah kesempatan untuk kita tata, untuk kita bersihkan, untuk kita kumpulkan barang-barang yang nggak kepake selama ini kan kita taruh di mana-mana tuh. Baju, mainan, kumpulkan. Lalu kemudian kita sumbangkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Banyak sekali yang membutuhkan pakaian bekas, ya masih terpakai, mainan anak-anak, pakaian anak kecil, sepatu-sepatu. Sudah banyak, sampai mungkin kepada pulpen kita yang nggak terpakai. Kita bisa sumbangkan buat mereka. Itulah kesempatan kita menjadikan rumah indah, sorga kedua bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudaraku. Saudaraku, sebelum kita selesaikan ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, hari ini kami terinspirasi peraturan pemerintah Jakarta untuk melaksanakan kembali PSBB tidak menjadikan kami beban dan kami merasa diisolasi dalam penjara rumah. Tapi justru sebaliknya, kami memperoleh kesempatan, pemerintah memberi kami kesempatan untuk menata rumah kami menjadi sorga kedua. Tidak peduli berapa besar rumah kami tata dengan kenyamanan, kebersamaan, kegembiraan, candaria bersama dengan anggota keluarga yang kami cintai dan sayangi. Ini kesempatan. Sekian bulan lamanya, mungkin beberapa tahun yang lalu kami tidak pernah punya kesempatan untuk bersama-sama bercandaria dalam rumah, berkumpul bersama-sama, momen-momen waktu-waktu yang indah dan berharga dalam rumah dan keluarga kami. Sekarang saatnya selama 14 hari ke depan ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah suasana rumah kami. Berkatilah upaya kami. Kami berdoa juga untuk mereka yang mungkin masih perlu berjuang untuk mencari nafkah keluar rumah. Lindungi mereka Tuhan, siapapun mereka itu. Supaya mereka terjaga. Karena mereka ditunggu dan diharapkan oleh istri anak mereka. Karena mereka sedang berjuang mencari sesuap nasi. Lindungi mereka Tuhan dari hujan dan panas. Lindungi mereka dari virus corona. Buat mereka tetap sehat dan kuat ya Tuhan. Lindungi juga tenaga medis di rumah sakit yang juga sama berjuang. Selain menghidupkan keluarga, mereka juga ingin menyembuhkan pasien-pasien yang ada. Lindungi Dr. Sita, Cindy, dan teman-teman sejawatnya, satu timnya ya Tuhan, yang bekerja sebagai tenaga medis. Lindungi semua tenaga medis di seluruh rumah sakit Indonesia ini Tuhan, bahkan di dunia. Karena mereka lah kami bisa sehat. Terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, gerejamu tetap bisa berjalan dengan ibadah online ini. Berkati teman-teman kami sekalian, Pak Arta, Pak Yongki, Feby, dan teman-teman lain yang membantu hamba berdua untuk menayangkan, mengedit, merekam khotbah ini untuk disajikan, diberikan sebagai menu rohani bagi jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa, saya ingin berdoa bagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa sambil mengangkat tangan kita. Kita perlu mendoakan beberapa saudara kita yang dalam kelemahan fisik dan membutuhkan pertolongan. Tuhan, kami membawa beberapa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membawa Mama dari Pak Markoni. Kami membawa Mama dari Laura, Ibu Lydia. Kami membawa Ibu Eriska, mertua Yohanes. Kami membawa Bapak Jamie Parangkuan. Kami membawa Oma Wahyu, Tuhan. Kami membawa Ibu Asim. Kami membawa Ibu Lydia Chandra. Kami juga menyerahkan ibu atau cici dari Pak Semi. Kami membawa juga mamanya Miken, Mamah Darwin, dan membawa jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Jemaat-jemaat yang ter-PHK ya Tuhan. Jemaat-jemaat yang berjuang untuk mencari nafkah Tuhan. Tolong mereka
Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang berjuang di luar berikan stamina khusus Tuhan. Imun yang tinggi sehingga mereka dapat terhindar dari penularan. Berikan mereka kekuatan setiap waktu untuk bisa mencukupkan kebutuhan keluarganya. Amin. Mereka yang sedang mencari nafkah, mencari pekerjaan, buka jalan. Yang berusaha berkati buat tangannya. Benar. Yang melakukan penjualan online pun diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Program gereja, baik gereja kami maupun gereja-gereja yang lain, interdenominasi, dipakai Tuhan untuk mengembalakan jemaat, memberikan makan rohani kepada jemaat Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk toleransi di tengah bangsa kami Tuhan. Janganlah sekelompok orang mengambil kesempatan untuk mengkeruhkan keadaan. Tolong. Atas pimpinan Pak Jokowi kami berdoa, berikan beliau hikmat, kemampuan untuk menangani perang terhadap COVID-19 ini. Mampukan beliau juga mengendalikan ekonomi sehingga bangsa kami terpelihara dengan baik. Amin. Berkati bangsa ini Tuhan supaya dapat mencukupkan kebutuhan negeri ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati menteri-menteri sampai seluruh Tuhan, pejabat sampai ke bawahan sehingga RT dan RW. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan meminta. Haleluya. Saudara-saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mengajak saudara untuk memohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, memohon penyertaannya. Bapa Surgawi, ibadah telah selesai, kami telah memenuhi sabat Tuhan. Mohon penyertaan-Mu sekalipun kami telah selesai ibadah. Mari jemaat Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Mohon Tuhan sertai kami yang akan bekerja sebentar, baik di rumah sakit, bekerja secara umum di luar rumah, dimanapun kami berada. Perlindungan-Mu menyertai kami. Saudaraku yang kekasih, kiranya kasih Bapa, cinta Yesus yang tak pernah berhenti, kekuatan perlindungan Roh Kudus ada bersama kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami dari Komisi Wanita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kami, Pendeta Samuel C. Semoga panjang umur, sukacita, diberi kesehatan, bertambah bijaksana, penuh wibawa ilahi, dan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pak Samuel C. Semoga panjang umur, Sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Happy birthday. Selamat ulang tahun Pak Sam. Semoga tahun ini Pak Sam diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, dan keluarga yang harmonis. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kami, Bapak Samuel C. Semoga panjang umur, selalu sehat, tetap setia melayani Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan, dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday Pak Sam. Tuhan berkati dalam segala hal, panjang umur, sehat selalu, dijauhkan dari virus corona, dan kita bisa ketemu lagi dalam ibadah nanti. Tambah disayang Tuhan, disayang anak, mantu, cucu, dan seluruh jemaat kasih Kristus. Happy birthday! Bertambah usia, semakin bertambah kemurahan Allah bagi Bapak. God bless you Pak Sam. God bless you Pak Sam. Hosana bagimu Yesusku, kudus kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu
setia